Halo semuanya, kembali bersama saya Nurul Jaya di channel Eksploit Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau melakukan review kinerja dari emiten CIMB Niaga dengan kondisi saham BNGA beserta untuk menghitung harga wajar sahamnya. Langsung embal sheet-nya untuk bank only 31 Mei 2024 maka penyaluran kredit BNGA naik 0,8% month over month menjadi 203 triliun rupiah. Ini termasuk pendanaan syariah dengan kontribusi sebesar 27,9%. Mengacu pada presentasi perusahaan dari BNGA untuk hasil kuartal 1 2024, komposisi pinjaman segmen operasi itu yang menyumbang yang paling besar dalam total penyaluran kredit dari BNGA sebesar 38%, lalu disusul oleh consumer yang sebesar 34,4%. Jadi APL, kredit kendaraan, kartu kredit dan sebagainya ini termasuk dalam segmen consumer. Jadi komposisi antara consumer dan korporasi itu relatif berimbang. Sementara itu untuk UMKM berkontribusi sebesar 11,8%. Dan yang pihak ketiga mengalami penurunan 0,89% secara month over month menjadi 250 triliun rupiah. Dan Namula atau jasa turun 1,01% secara month over month, sehingga rasio jasa pada Mei 2024 turun 7 basis point menjadi 64,03%. Angka rasio jasa ini merupakan yang rendah ya sejak awal tahun 2024 meskipun masih di kepala 64%. Segmen yang paling banyak untuk komposisi jasa adalah consumer yang sebesar 44%. Dari kualitas asetnya, kuartal 1 2024 rasio loan alvis atau WAL mengalami penurunan 30 basis point menjadi 10,9% dan NPL mengalami kenaikan 10 basis point menjadi 2,1%. Angka NPL di bawah 5% atau bahkan 3% artinya sudah sangat bagus ya. Dengan komposisi segmen pinjaman yang relatif berimbang dikombinasikan dengan angka NPL yang rendah, maka dapat disimpulkan kualitas aset dari BNGA itu cukup aman. Dari laporan terbarunya, pendapatan bunga BNGA untuk 5 bulan pertama tahun 2024 naik 7,4% secara year-on-year menjadi 9,2 triliun rupiah. Tetapi beban bunga naik signifikan sebesar 24,4% year-on-year sehingga NII atau pendapatan bunga bersih turun 3,6% secara year-on-year. PPOP atau laporan operasional sebelum provisi sebenarnya turun ya 9,9% secara year-on-year. Tetapi anak impairment atau provisi mengalami penurunan signifikan 50,7% secara year-on-year yang sebesar 530 miliar rupiah. Maka pendapatan operasional setelah impairment itu menjadi naik tipis 3,1% secara year-on-year atau menjadi sebesar 3,4 miliar rupiah, dan juga mengakibatkan kenaikan laba bersih 3,6% secara year-on-year menjadi 2,73 triliun rupiah. Bila dilihat secara monthly atau bulanan, capaian pada bulan Mei 2024 lebih baik nih daripada capaian pada 2 bulan pertama tahun 2024, yang artinya kemungkinan besar pada bulan Juni 2024 ini BNGA diproyeksikan menghasilkan kinerja yang lebih positif. Oleh sebab itu saya memproyeksikan BNGA mampu menghasilkan laba bersih untuk bank only-nya lebih besar angkanya dibandingkan dengan laba bersih 5 bulan pertama 2024 ini yang setahunan. Sebagai perbandingan, berarti setahunan laba bersih bank only dari BNGA ini sebesar 6,57 triliun rupiah dengan menggunakan proyeksi yang moderat, maka diproyeksikan mampu mencapai sekitar 5% lebih besar dibandingkan angka tersebut, sehingga menghasilkan angka sebesar 6,9 hingga 7 triliun rupiah. Berdasarkan historis rata-rata 4 kuartal terakhir, laba konsolidasi BNGA itu lebih besar 5,3% dibandingkan dengan laba bank only-nya. Maka didapatkan proyeksi laba konsolidasi BNGA untuk tahun 2024 tahun menurun menjadi sebesar 7,31 triliun rupiah atau proyeksi earning per share sebesar 251 rupiah. Dengan valuasi wajar untuk BNGA di PI rasio 8 kali, meskipun angka ini di atas rata-rata rasio PI BNGA 3 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 7,2 dan 7,36 kali, tapi melihat adanya potensi ruang pertumbuhan laba dari BNGA dalam beberapa tahun ke depan, saham BNGA cukup layak dihargai dengan PI rasio 8 kali bahkan hingga 9 kali. Maka dapatkan nilai wajar untuk saham BNGA sebesar 2.328 rupiah yang menjaminkan PI forward sebesar 8 kali.
Pada saat video ini dibuat, harga saham BNGA itu sebesar Rp1.745, yang artinya masih ada potensial upside sebesar 30,4%. Nilai wajar yang sebesar 2.328 ini angkanya lebih besar ya, bila dibandingkan dengan asosiasi analis di laman review dan investing yang masing-masing sebesar Rp2.240 dan Rp2.240. Dan sebagai informasi tambahan ya, meskipun saya memproyeksikan nilai wajar saham BNGA ini lebih besar dibandingkan dengan asosiasi analis tadi, saya sendiri sedang memegang saham. Salah satu yang perlu dipertimbangkan berdasarkan data yang saya ambil dari LPI, pemilihan investor itu bertambah ya di saham BNGA sejak awal tahun. Kalau 31 Desember itu sebanyak 33.728 investor, lalu kalau 30 Juni 2024 itu sudah mencapai 46.423 investor atau naik 37,6% dari awal tahunnya. Jadi dapat diandalkan ya bahwa terjadi distribusi di saham BNGA ini dari awal tahun. Sekian video mengenai emiten CIMB Niaga dengan saham BNGA. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Baik.